Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah peristiwa laka lantas yang terjadi di daerah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 27 April 2025, tetapi sepertinya ini penuh dengan kejanggalan. Dugaan yang disampaikan dari pihak keluarga adalah ini terkait dengan masalah asuransi. Karena ada beberapa hal yang paling nyata nih teman-teman ya. Ternyata kan Ripin atau Acin usia 23 tahun, remaja ini kan memang sudah meninggal dunia pada 27 April 2025 dan dia ini dikatakan memiliki klaim asuransi jiwa adalah sekitar 5 miliar. Jadi kalau dia meninggal, penerima manfaatnya akan mendapatkan uang tersebut. Nah, di tahun sebelumnya juga ada kakak Ripin di tahun 2021, namanya Joni pun meninggal dunia dengan diklaim juga asuransi adalah 2 miliar rupiah. Dan beberapa tahun sebelumnya, setahun sebelumnya, di tepatnya tahun 2020, ayah Ripin itu meninggal dunia, klaim asuransi jiwanya adalah 152 juta rupiah. Apakah ini adalah murni kejadian yang alamiah atau justru ada kejanggalan-kejanggalan? Nah, salah satu sosok yang menjadi penuh dengan kecurigaan adalah bibinya dari korban Ripin yang merupakan adik dari ayah korban yang sudah meninggal dunia, usianya 53 tahun, inisialnya adalah JWT. Dan dikatakan kenapa kok dia yang malah dicurigai? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah JWT ini adalah penerima manfaatnya atau seperti apa? Kita kan cover both side ya, dari kedua belah pihak. Dari inisial JWT, babynya ini pun juga sudah punya kuasa hukum. Kakaknya dari korban, Rudi Irawan pun juga sudah menggandeng kuasa hukum dan berusaha membuktikan bahwa ini bukanlah laka lantas, tapi adalah pembunuhan berencana. Kita bahas adalah kronologi awalnya sebelum pada 27 April 2025 pada saat terjadinya laka lantas tersebut. Ini di tanggal tersebut kejadiannya seperti apa? Jadi, ini kejadiannya adalah sekitar jam 3 pagi, dikatakan bahwa Satlantas Polres Deli Serdang pada saat melakukan olah TKP dengan keterangan dua saksi yang berada di peristiwa tersebut, kok ada banyak yang tidak sinkron. Makanya sekarang ini kasusnya diserahkan ke Satreskrim Polres Deli Serdang karena adanya dugaan tindak pidana di sini. Jadi pada saat itu adalah diawali dari katanya korban itu jam 3 pagi pada saat lagi di dalam mobil bersama dengan bibinya, inisial JWT, terus juga dengan sepupunya, inisial J ya, itu si korban tuh bilang ke bibinya bahwa berhenti sebentar dong, saya mau buang air kecil. Nah, pada saat mau buang air kecil tersebut, ya sudahlah, kata bibinya, ada mobil L300 dengan kecepatan tinggi lantas menghantam begitu aja. Tetapi yang janggal menurut pihak keluarga adalah begini, itu kondisinya sekitar jam 3 pagi. Pihak keluarga kuasa hukum dari JWT bilang bahwa pada saat itu kami sudah berusaha menolong klien kami berusaha menelpon dan Ripin itu masih dalam kondisi bergerak, tetapi nyawanya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Yang janggalnya adalah menurut Rudi Irawan, kakak dari korban bilang begini, kalau memang dia mau menelpon untuk minta bantuan, buktinya yang dia temukan di sini bahwa bibinya itu katanya langsung menghubungi mobil jenazah, bukan mobil ambulan. Ini dari Yayasan Taman Damai Sejahtera. Dikonfirmasi dari mobil jenazah tersebut tiba di lokasi sekitar jam 5 pagi. Dan pada saat diambil Ripin kondisinya tersebut, ada beberapa temuan yang gak masuk akal. Pertama, kondisi badannya itu sudah kaku banget dan sepertinya kaku tersebut terjadi mengindikasikan telah menghembuskan nafas terakhir beberapa jam sebelum jam 5 pagi tersebut. Ini bisa dibuktikan dengan otopsi ya tentang waktu kematian sebenarnya. Kemudian juga waktu ditemukan di lokasi ini Ripin itu berada di sebuah kayak selokan got dengan dalam 2 meter plus juga dengan jarak dari jalan raya itu sekitar beberapa meter dengan baju yang sudah nggak ada. Ini ada beberapa foto-foto yang beredar, tentunya tidak bisa aku tampilkan ya. Nanti aku tampilkan mungkin di Instagramku teman-teman. Kalian bisa follow di situ di Anjasa Asmara. Foto-foto yang aku lihat ini adalah kondisi terakhir Ripin. Dia tidak memakai baju atas.
sama sekali nggak ada baju atas, kemudian dia pakai celana yang agak pendek di atas lutut, warnanya coklat kurang lebih. Dari sini aja secara kasat mata jam 3 pagi loh. Mungkin aku juga pernah ke Medan, memang kondisinya cukup panas kan di sana. Cuma kalau jam 3 pagi kayaknya sih dingin seharusnya. Terus juga kok dia nggak pakai baju? Ngapain dia buang air kecil tapi nggak pakai baju? Plus kalau dikatakan ada mobil L300 yang begitu cepat sekali melajunya, dan dia ini kan posisi buang air kecilnya berada di belakang mobil, nggak jauh dari mobilnya, kok tidak ada hantaman apapun yang mengenai mobil yang dikendarai mereka bertiga. Kan ada 3 orang dalam peristiwa tersebut. Jadi tidak cuma antara Bibi dan juga Ripin, tapi ada sepupu dari bibinya tersebut. Itu yang sangat mencurigakan. Kok nggak cocok gitu loh. Makanya nggak heran dari Satlantas Polres Deli Serdang pada saat melakukan olah TKP dengan keterangan saksi banyak yang tidak masuk akal. Nah, ditambah lagi dengan kronologi kenapa kok Ripin bisa bareng sama bibinya JWT tersebut, yang adiknya ayah Ripin ya, kok bisa di situ gitu, itu ceritanya bagaimana? Nah, ini juga mencurigakan. Ini adalah berdasarkan keterangan dari pihak keluarganya Ripin bilang begini, sebelum tanggal 27 April ya, di hari kejadian. Jadi awalnya tanggal 23 April 2025, JWT ini mendatangi rumah Ripin di Kecamatan Perbaungan Serdang, Bedagai. Alasannya cuma minta dianterin untuk beli telur sama ibunya. Jadi Ripin, ibunya, sama JWT ini pergi ke tempat tersebut untuk beli telur, tepatnya di Kecamatan Pantai Labu. Pada saat selesai beli telur tersebut, mereka kembali ke rumahnya lagi. Pada saat sampai, si bibinya bilang bahwa saya itu tadi bawa gelang loh, pakai gelang, kok gelangnya nggak ada gitu. Akhirnya bibinya ini minta tolong katanya sama ibunya, Bu, saya minta anterin Ripin ya untuk kembali ke tempat tadi karena ada gelang yang tertinggal. Alasannya katanya mau cari gelang gitu, siapa tahu ketinggalan di pasar atau di toko telur. Yang janggalnya adalah ngapain sih cuma beli telur harus minta dianterin sebegitu jauhnya? Tentunya kita pengen dengar nih alasan dari pihak yang diduga seperti itu. Nah, tetapi pada saat ditunggu berjam-jam sampai malam, ini ibunya tuh khawatir, kok Ripin itu nggak pulang ya? Udah sampai malam begini. Terus dikabari sama pihak JWT bahwa, Ibu, Ripinnya dibawa ke Medan ya, soalnya udah kemalaman, takut gitu. Jadi Ripin nginep di Medan aja gitu. Dan itu pun yang berusaha proaktif mencari tahu keberadaan Ripin itu adalah ibunya. Terakhir itu kan di tanggal 24 April 2025, ibunya Ripin itu mengirim pesan ke tetangganya dari JWT, nanyain ke anaknya, Ripin, kapan kamu pulang? Katanya gitu. Terus direspon lagi bahwa katanya Sabtu tanggal 26 nanti tuh mau pulang. Ini juga mengindikasikan bahwa apakah Ripin tidak punya handphone? Usia 23 tahun, remaja, kok tidak punya handphone? Ini kan suatu peristiwa yang cukup unik ya. Apakah kondisi ekonominya sebegitu terbelakang atau ada cerita kualitatif di balik ini yang belum kita pahami sebenarnya. Akhirnya singkat cerita, ditunggu-tunggu berusaha dikomunikasikan sampai hari Minggu 27 April 2025, di hari kejadian, ibunya nanya-nanya, katanya tanggal 26 hari Sabtu mau pulang, yaitu tadi di tanggal 27 April sekitar jam 4 pagi ibunya itu mendapatkan kabar bahwa putranya mengalami laka lantas mobil dihantam oleh mobil L300 tersebut dan kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, kejanggalannya nggak sampai di situ aja teman-teman. Si JW menurut pihak keluarga Ripin bilang bahwa pada saat terjadinya peristiwa itu JWT atau JW ini ya, itu juga dia sudah mempersiapkan kayak kremasi. Maksudnya gimana? Ini akan dibawa ke daerah namanya Tanjung Morawa untuk dikremasi. Namun jelas pihak keluarga menolak. Ini apa-apaan ini? Kok langsung mau dikremasi seperti itu? Akhirnya keluarga datang dan sekarang kita lihat ada hasil otopsi, ada juga hasil visum, di mana di situ terlihat bahwa ada banyak luka-luka
di tubuhnya Ripin itu yang tidak identik dengan laka lantas, kayak di rahang, terus di pantat dan sebagainya. Itu indikasinya lebam-lebamnya terjadi sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Tentunya secara detail kita harus, aku khawatirnya ini bukan otopsi, tapi hanya visum. Kalau visum itu kan melihat dari bagian luar aja, tapi kalau otopsi itu akan lebih menyeluruh ya, dibuka semuanya untuk mencari tahu kapan waktu kepergiannya, plus juga penyebabnya apa. Apakah karena benturan benda keras, ataukah karena keracunan dan sebagainya. Ini yang harus lebih di-clearkan. Nah, kemudian kita juga harus cover both side ya. Memang yang aku lihat dari Rudi Irawan, tim dari kakak korban ini, mengindikasikan bahwa ini adanya yang direncanakan. Tetapi dari tim kuasa hukumnya JWT, Darman Yosef Segala mengatakan bahwa tuduhan ke klien ini tidak berdasar ya. Karena di malam hari itu katanya dia tidak sendirian bersama dengan sepupunya di dalam mobil tersebut yang inisial K tadi, teman-teman. Nah, kemudian saat itu pun juga yang meminta turun adalah Ripinnya sendiri. Kami sudah berusaha menyelamatkan tapi memang tidak berhasil. Dan yang paling menurutnya aneh adalah gini, penerima manfaat asuransi tersebut menurut kuasa hukum JWT ini bukanlah dirinya, bukanlah kliennya, tetapi adalah keluarga dari pihak Ripinnya. Ya, secara logika memang pada umumnya asuransi jiwa adalah seperti itu. Tetapi dengan adanya background di tahun 2020 dan juga 2021, di mana ayah dan juga kakaknya Ripin meninggal dunia dan juga punya klaim asuransi, kok keluarganya bisa ngomong seperti itu? Bagaimana ceritanya kalau mereka yang mendapatkan manfaat, tetapi kok malah mereka yang melaporkan juga? Ada sesuatu hal yang miss di sini, nggak masuk akal. Secara logika memang yang mendapatkan manfaat adalah keluarga itu yang berhubungan dengan saudara kandung ya. Pada umumnya seperti itu, kecuali ada peraturan-peraturan tertentu yang mungkin kita nggak tahu. Dan dikatakan bahwa yang membayar biaya premi asuransi jiwa dari milik ayahnya, kakaknya Ripin, dan juga Ripin, itu adalah semuanya dibayar oleh bibinya, inisial JWT ini. Ini juga aneh karena manfaat tujuan dari asuransi jiwa itu adalah kalau orang tersebut meninggal dunia, orang yang ditinggalkan itu masih bisa bertahan hidup dengan hasil uang premi atau klaim asuransi jiwa tersebut. Ya, kalau kayak Ripin, terus juga kakaknya Joni yang sudah meninggal, kan mereka belum punya anak, mereka juga kayaknya belum menikah. Kalau mereka nggak ada, ya seharusnya nggak perlu asuransi jiwa. Mereka butuhnya hanya asuransi kesehatan, bisa mengcover mereka pada saat ke rumah sakit, jadi nggak akan merepotkan banyak orang. Kalau untuk ayahnya Ripin, make sense lah kalau dia meninggal, nanti ahli warisnya bisa mendapatkan manfaatnya. Tetapi kenapa kakaknya Ripin juga yang masih usia muda sekali 23 tahun dan juga bukan mencari nafkah, kenapa dia harus diasuransikan juga? Plus kita pengen tahu apa motivasi dari bibinya JWT mau membayarkan bulanan preminya untuk membayar asuransi mereka. Dan itu juga pasti tidak murah, teman-teman. Nah, di bagian-bagian berikutnya adalah dugaan-dugaan adanya unsur berencana, itu katanya sudah mulai tercium di awal tanggal 23 April 2025 di saat JWT itu mendatangi rumah Ripin untuk diantrin ke Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai hanya untuk beli telur. Oke, kita tunggu update-nya seperti apa, karena banyak kejanggalan harus kita akui, sudah ada kuasa hukum masing-masing, dan kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Yang pasti aku mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga besar Ripin. Mudah-mudahan mendiang bisa diberikan tempat yang sangat layak di sisi Tuhan, dan ada hal yang janggal di sini, kita harus cari keadilan untuk Ripin alias Acin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada update atau informasi terbaru, kalian bisa kirimkan di sosial mediaku, baik di Instagram, di TikTok, ataupun juga di Facebook pageku. Sampai jumpa semuanya. Bye.